Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, karya Murtado Mutahari. Pada episode kali ini kita akan membacakan topik tentang faedah kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab lalu, kita telah menelaah masalah kejahatan secara filosofis dan dalam kerangka analisis rasional. Pada bab ini, masalah ini akan kita tinjau dari perspektif lain. Kelompok yang mengkaji masalah kejahatan dengan memandang alam ini sebagai fragmen-fragmen yang terdisintegrasi dan dengan tatapan kritis tidak pernah menimbang bagaimana gambaran alam ini bila ia sama sekali tidak memiliki kejahatan. Mereka mengatakan secara singkat dan dangkal, semua berharap alam ini dipenuhi dengan kesenangan dan kemujuran, serta setiap orang bisa meraih angan-angannya tanpa menghadapi penderitaan dan kegagalan. Khayyam disebut-sebut pernah mengatakan, sekiranya aku berkuasa atas alam seperti Allah, sungguh akan aku hancurkan alam ini sampai akar-akarnya, dan aku ciptakan alam baru, tempat segala sesuatu bisa mencapai semua tujuannya dengan kebebasan sempurna. Di sini kita akan berupaya menyelidiki bangunan alam yang menurut pandangan penyair itu lebih baik daripada alam kita ini, untuk bisa kita simpulkan apakah alam yang demikian itu mungkin mewujud. Orang yang berupaya membangun ide mengenai alam baru itu tidak selayaknya melubangi atap alam semesta dan menjatuhkan usulan baru darinya. Ide-ide terbatas dan kekanak-kanakan ini hanya relevan dengan kehidupan terbatas satu orang saja. Kita tinggalkan saja ide seperti itu dan beralih pada pemikiran yang lebih luas dan terbuka. Saya tidak beranggapan bahwa rekayasa yang demikian itu bukan pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh seorang insinyur, sepiawai apapun dia. Dan saya yakin bahwa kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan tegas mengenainya. Bagaimanapun, sebaiknya pertama-tama kita berupaya menengok keadaan yang ada dan mengenalinya dengan lebih baik. Setelah itu, barulah kita bersusah payah memeras otak untuk mengusulkan tatanan yang lebih baik. Mengingat, jangan-jangan setelah mengkaji dengan sungguh-sungguh, kita akan sangat menyukai keadaan sekarang ini. Untuk mengamati alam kita sekarang, kita mesti meninjau semua fenomena bencana dan nestapa yang ada dari dua sisi. Pertama, di manakah letak kejahatan dalam tatanan keseluruhan alam ini? Kedua, apakah nilai kejahatan itu dipandang dari dalam dirinya sendiri? Pada bagian pertama, diskusi akan berkisar ihwal pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah mungkin kejahatan dapat dihapuskan dari tatanan keseluruhan alam ini? Dengan kata lain, apakah mungkin alam ini mewujud tanpa kejahatan? Atau berbeda dengan apa yang tampak secara sepintas, penghapusan kejahatan di alam ini merupakan sesuatu yang tidak mungkin, dan non-eksistensi bencana di alam ini sama dengan pemusnahan alam itu sendiri. Dengan kata lain, apakah sebenarnya semua kejahatan alam itu tidak bisa dipisahkan dari kebaikan-kebaikannya? Pada bagian kedua, diskusi akan berkisar ihwal pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah bencana itu hanya membahayakan? Istilahnya, nilai bencana itu semata-mata negatif, ataukah kejahatan itu juga
memiliki faedah dan dampak positif. Bahkan, dampak-dampak negatifnya tidak sebanding dengan dampak-dampak positifnya. Dalam bahasan tentang diskriminasi dan kejahatan adalah perkara relatif. Sampai batas tertentu kita sudah menjelaskan bahwa kejahatan itu tidak mungkin dipisahkan dari kebaikan. Sebab kejahatan adalah kehampaan dan non-eksistensi. Dengan kata lain, kehampaan seperti kebodohan, kelemahan dan kemiskinan yang menyebar di alam ini ditinjau dari sisi hubungannya dengan sistem ontologis ini tidak lebih dari ketiadaan potensi dan keterbatasan kementakan, possibility. Maksudnya, setiap maujud dalam sistem penciptaan yang menderita kekurangan adalah karena kekurangan kapasitasnya untuk menerima karunia ilahi, bukan karena dihambatnya karunia itu darinya, sehingga hal itu bisa dipandang sebagai kezaliman atau pilih kasih. Satu-satunya hal yang secara esensial tidak terkait dengan kekurangan kapasitas dan keterbatasan kementakan adalah semua yang berada dalam lingkaran ikhtiar, kehendak, dan tanggung jawab manusia. Sebagai maujud yang bebas berkehendak, memilih dan bertanggung jawab, manusia mesti bisa membangun diri dan masyarakatnya, serta mengisi segenap kekosongan dan kekurangan yang ada padanya. Dan itulah salah satu beban dari statusnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, adanya manusia sebagai makhluk dengan bentuk dan tanggung jawab seperti itu adalah bagian dari tatanan terbaik alam semesta. Adapun kejahatan eksistensial yang baik untuk dirinya sendiri tapi jahat untuk selainnya, aspek jahatnya yang bersifat relatif, implikatif dan imbas yang tak terpisahkan dari wujud hakikinya, tidak bisa dipisahkan dari aspek baiknya. Yang perlu ditambahkan di sini ialah prinsip interdependensi bagian-bagian alam, karena alam semesta ini sebenarnya adalah satuan yang tidak terpisah-pisahkan. Salah satu isu penting dalam pandangan dunia filsafat dan ilmu pengetahuan adalah pertanyaan berikut: apakah bagian-bagian alam ini saling berkaitan dan berhubungan? Ataukah ia mirip serangkaian objek yang terpisah-pisah dan terpencar-pencar? Mungkinkah satu porsi dari bagian-bagian alam ini mewujud, sedangkan satu porsi dari bagian-bagian lainnya meniada? Atau bahwa bagian-bagian alam itu semuanya saling berkaitan dan terkait dan terikat dengan ikatan yang kukuh? Penjelasan mengenai hal ini telah saya kemukakan secara terperinci bab 5 buku Usul Falsafah Warwash Realism. Di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa sejarah filsafat sejak awal telah mengetahui persoalan ini dan telah memberikan segala perhatiannya. Aristoteles misalnya adalah pembela pandangan tentang kesatuan bagian-bagian alam. Prinsip ini mendapat dukungan di dunia Islam. Penyair Mirvan Darrizki, seorang filsuf dan arif masyhur pada era Safawi, mengatakan, kebenaran Tuhan adalah ruh alam, dan alam bagaikan badan. Semua jenis malaikat adalah dayanya, sedangkan semua falah, unsur, dan yang lahir adalah organ-organnya. Inilah tauhid, dan selainnya adalah kesenian. Hegel, filsuf Jerman yang terkenal itu, telah memberikan perhatian pada prinsip ini. Materialisme dialektik Marx dan Engels yang terpengaruh oleh logika dan filsafat Hegelian menerima prinsip ini dengan sebutan pengaruh timbal balik.
Saya kini tidak dapat menjelaskan isu ini secara terperinci, lantaran mereka yang berbicara tentang interdependensi dan keterikatan bagian-bagian alam ini tidak berbicara dengan derajat kedalaman yang sama. Yang kita maksudkan dengan prinsip ini ialah bahwa semua bagian alam ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya, bagian-bagian alam ini sudah tertata sedemikian rupa sehingga mustahil untuk mengandaikan pelenyapan sebagiannya dengan mengekalkan sebagian lainnya. Pelenyapan sebagian alam meniscayakan atau setara dengan pelenyapan seluruh alam. Demikian pula pengekalan sebagian alam sama dengan mengekalkan semua bagiannya. Atas dasar itu, bukan saja non-eksistensi itu tidak bisa dipisahkan dari eksistensi, dan eksistensi relatif tidak dipisahkan dari eksistensi hakiki, tapi juga semua eksistensi hakiki itu sesungguhnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi, dengan berpegang pada kedua perspektif di atas, atau dengan mengesampingkan keduanya, semua kejahatan tidak bisa dipisahkan dari kebaikan. Meminjam ungkapan Hafiz, cahaya Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan api Abu Lahab adalah kembaran. Di padang kebun ini tak ada mawar yang tertanam tanpa duri. Cahaya Al-Mustafa telah diiringi dengan api Abu Lahab. Dengan kata-katanya berikut ini, Hafiz ingin menjelaskan bahwa bagian-bagian alam itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Di sanggar cinta ini mesti ada kekufuran. Siapakah yang bakal dilebur oleh api kalau tak ada Abu Lahab? Sejauh ini, kita telah membahas hubungan dan keterikatan segala sesuatu di alam wujud dan kemustahilannya untuk dipisah-pisahkan. Sekarang, tiba saatnya kita membahas poin lain, yaitu bahwa segala sesuatu dari segi baik dan buruknya memiliki satu hukum jika kita pandang secara mandiri dan terpisah-pisah dari selainnya, dan memiliki hukum lain yang kadang bertentangan dengan hukum pertama jika kita pandang sebagai bagian dari sistem dan organ dari suatu tubuh. Jelas sekali bahwa jika ada hal-hal yang realitasnya terpisah-pisah dipandang sebagai sebuah himpunan sistemik, keterpisahannya akan tetap bersifat aktual, sedangkan kesatuannya akan tetap bersifat andaian. Sebaliknya, jika ada hal-hal yang secara aktual dan ontologis adalah bagian-bagian dan anggota-anggota dari satu himpunan sistemik dipandang secara terpisah-pisah, kesatuannya akan tetap aktual dan faktual, sementara keterpisahannya bersifat andaian. Sekarang, apabila kita secara spontan ditanya mana yang lebih baik, garis lurus atau garis bengkok, mungkin sekali kita akan menjawab bahwa garis lurus lebih baik daripada garis bengkok. Adapun bila garis yang ditanyakan itu merupakan bagian dari suatu sistem atau tatanan yang utuh, kita akan mempertimbangkan keseimbangan keseluruhan sistem atau tatanan itu dalam jawaban kita. Kita tidak mungkin secara mutlak menerima garis lurus ataupun garis bengkok untuk keseluruhan sistem itu. Persis seperti wajah kita yang bagus dengan alis bengkok dan bagus juga dengan hidung lurus, bagus dengan gigi putih dan bagus juga dengan manik mata hitam atau biru. Sebagaimana kata orang, "Hai alis yang bengkok, sekiranya engkau lurus, sungguh cacatlah engkau." Dalam sistem yang utuh dan tatanan yang sempurna, setiap bagian memiliki status tertentu untuknya sesuai dengan kualitas tertentu pula.
bagus bagi harimau untuk menerkam, dan bagus bagi kijang untuk kabur. Pada sebuah lukisan harus ada beragam corak dan warna. Tidaklah baik bila lukisan itu hanya diberi satu corak dan satu warna. Bila keseluruhan lukisan itu secorak dan sewarna, tentu ia tidak bisa disebut sebagai karya lukis. Apabila kita melihat alam ini sebagai suatu keseluruhan, kita mesti menerima demi terjaganya tatanan dan keseimbangan, eksistensi tinggi dan rendah, lembah dan bukit, datar dan lengkung, gelap dan terang, kesengsaraan dan kesenangan, kesuksesan dan kegagalan. Semua itu merupakan keniscayaan. Seorang penyair menyatakan, alam ini sebenarnya adalah mata, tahi lalat, dan alis. Segala sesuatu yang ada pada tempatnya adalah indah. Pada dasarnya, bila di alam ini tidak ada perbedaan dan keragaman, maka tidak akan mewujud apapun sebagai keberagaman dan kebercorakan. Dan mewujud-mewujud yang berbilang juga tak akan mewujud. Maka konsep sistem dan himpunan akan kehilangan maknanya, sehingga tidak akan ada himpunan serasi dan indah ataupun himpunan jelek. Bila alam ini tanpa perbedaan dan keragaman, eksistensi ini bakal diciptakan dari materi sederhana semisal karbon. Keagungan dan keindahan alam terletak pada variasinya yang luas dan keanekaragamannya yang mencolok. Al-Quranul Karim menjadikan eksistensi perbedaan itu sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Perbedaan warna dan bahasa, malam dan siang, manusia dan sebagainya. Keburukan itu penting, bukan hanya karena ia merupakan bagian dari sistem sempurna dan tatanan utuh alam, melainkan karena eksistensinya juga merupakan kemestian dalam rangka menjelmakan hal-hal yang indah. Sekiranya keburukan dan kebaikan itu tidak diperbandingkan dan dikontraskan, niscaya buruk dan baik itu tidak akan ada. Tentu saja, sangat buruk bila tidak ada yang jelek dan indah. Apabila semua orang berparas tampan, pasti tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa disebut tampan. Dan sekiranya semua orang jelek, niscaya tidak akan ada seorang pun yang bisa disebut jelek. Kalau sekiranya semua orang berparas setampan Nabi Yusuf, niscaya ketampanan bakal terhapus dari hamparan alam. Dan sekiranya semua orang berparas sejelek Al-Jahiz, niscaya lenyaplah kejelekan secara total. Begitu pula, sekiranya semua orang itu pahlawan, pasti hilanglah apa yang disebut dengan kepahlawanan. Para pahlawan menerima sanjungan seperti itu disebabkan jumlah mereka tidak banyak. Sensasi dan persepsi seseorang terhadap hal-hal indah hanya mungkin bila kejelekan ada di samping keindahan. Maka orang tertarik pada hal yang indah karena menolak yang jelek. Sekiranya tidak ada gunung, niscaya tidak akan ada dataran dan air yang mengalirinya. Dalam kenyataannya, daya tarik orang yang tampan itu diperkuat oleh daya tolak orang yang jelek. Karenanya, orang-orang tampan sangat berutang budi kepada orang-orang yang berparas jelek. Sebab, sekiranya tidak ada yang berparas jelek, niscaya orang-orang yang berparas tampan itu tidak bakal memiliki daya tarik seperti itu. Orang-orang tampan memperoleh makna ketampanannya dari orang-orang yang jelek. Apabila semua manusia berparas sama, niscaya tidak akan ada apa yang disebut dengan gairah, cinta, cumbu rayu, duka, cemburu, rintihan, dan kehangatan.
Puncak kekonyolan apabila seseorang berpikir bahwa segala sesuatu akan lebih baik dibuat sama dan serupa, dan menganggap bahwa apa yang dimaksudkan dengan hikmah dan keadilan ilahi itu ialah penciptaan segala sesuatu dalam bentuk yang sama. Padahal dalam keadaan seperti itu, pupuslah semua kebaikan dan keindahan, semangat dan gairah, gerakan dan evolusi mencapai kesempurnaan. Seandainya gunung dan lembah sama datarnya, gunung dan lembah itu tidak akan ada, dan sekiranya tidak ada Muawiyah, niscaya tidak ada pula Ali bin Abi Thalib dengan segala kebesaran dan kebaikannya. Karena itu, di sanggar cinta harus ada kekufuran. Tentu saja, kita semestinya tidak membayangkan bahwa pencipta yang maha bijaksana itu, demi terselenggaranya sistem yang mewujud ini sebagai sebuah sistem yang sebaik mungkin, telah menciptakan semua mewujud yang mungkin saja seluruhnya menjadi indah dan mungkin saja seluruhnya menjadi jelek. Tapi karena perhatiannya tertuju pada keseluruhan dan keutuhan, Dia menciptakan mewujud yang mungkin menjadi indah sebagai jelek, dan mewujud yang mungkin menjadi jelek sebagai indah. Maksudnya, Dia telah menempatkan tiap-tiap mewujud pada posisi indah dan jeleknya masing-masing dengan undian atau sembarangan saja. Sebagaimana telah saya jelaskan, tatanan alam semesta ini adalah pasti baik dari sudut horizontal maupun vertikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada setiap mewujud suatu eksistensi beserta kesempurnaan dan keindahan yang mampu dan sanggup diterimanya. Semua kekurangan, cacat terjadi dari sisi mewujud-mewujud itu sendiri, dan bukan dari sisi limpahan rahmat ilahi. Dengan demikian, faedah penciptaan Zaid sebagai orang yang berparas jelek bukan karena Zaid mungkin saja diciptakan berparas tampan, melainkan dia tetap diciptakan berparas jelek semata-mata untuk menampakkan ketampanan Khalid, sehingga orang bisa berkata, mengapa tidak sebaliknya? Sebaliknya, pada saat setiap mewujud memperoleh kadar kesempurnaan dan keindahan semampu dan sesanggup yang bisa diterimanya, efek-efek kebaikan timbul sebagai faedah perbedaan ini, seperti bernilainya keindahan, tumbuhnya daya tarik dan gerakan, dan lain-lainnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.